Tokoh utama terbangun dari tidurnya, dan menemukan bahwa semua orang di dunia memiliki sebuah telur di atas kepala mereka. Satu-satunya perbedaan adalah, hanya telurnya yang berwarna hitam, dan di telurnya ada hitungan mundur. 11 jam, 54 menit, 13 detik. Dengan penuh rasa penasaran, tokoh utama masuk ke ruang kelas. Dan seperti yang diduga, semua teman sekelasnya juga memiliki telur di atas kepala mereka. Dia melihat ke arah teman sebangkunya. Lian, kamu benar-benar tidak melihat apapun di depan matamu? Lian melihat ke depan. Apa yang bisa dilihat sih? Ngomong-ngomong, kamu sudah tanya aku beberapa kali hari ini. Kamu nggak apa-apa. Saat itu tokoh utama akhirnya menyadari, telur-telur itu hanya bisa dilihat olehnya. Setelah seharian belajar, hitungan mundur di telur hitam itu hanya tersisa 5 jam 46 menit. Selama waktu itu dia membayangkan banyak hal. Apakah telurnya akan meledak saat waktunya habis dan membunuhnya, atau mungkin ada monster keluar dari dalamnya dan memakannya, tapi bagi dia yang tak punya keluarga, kalau mati pun, sepertinya tak ada yang disesalkan. Memikirkan hal itu membuatnya merasa lega. Dia langsung memasuki mode hidup tanpa tujuan. Melihat itu, teman sebangkunya di samping ingin membuatnya lebih bersemangat. Hei, Xiao Lun, mau ikut kami malam ini? Ke dekat tembok untuk menyegarkan diri, tokoh utama mengangkat kepala. Kalian ke dekat tembok buat apa? Lian berbicara dengan suara pelan. Kakak kelas Yao Tian menemukan sebuah telur besar berwarna merah. Dia diam-diam menyembunyikannya di dekat tembok. Tokoh utama langsung bersemangat kembali. Telur besar berwarna merah, apa mungkin ada kaitannya dengan telur hitam? Lian melanjutkan, jam 7 malam nanti kumpul di taman sebelah barat kota. Kamu mau ikut? Kalau sampai jam 7 malam. Hitungan mundur kira-kira tersisa 3 jam. Waktunya masih cukup. Lalu dia langsung setuju. Oke, aku akan ikut denganmu. Pukul 7 malam, tokoh utama dan Lian tiba di tempat berkumpul. Kakak kelas bernama Yao Tian melihat ke arah tokoh utama. Ini adalah, Lian memperkenalkan, namanya Fang Xiaolun. Dia satu jurusan denganku. Kamu bilang ingin lebih ramai. Jadi aku ajak dia juga. Ternyata juga junior ya. Baiklah, kalau semua sudah datang, mari kita berangkat. Kemudian tokoh utama pun berangkat bersama yang lain. Tapi yang membuatnya heran, kenapa di atas kepala kakak kelas Yao Tian tidak ada telur? Dia merasa agak gelisah. Apa yang terjadi? Jangan-jangan, telurnya sudah menetas? Melihat tokoh utama sedikit gugup, Lian menenangkannya. Jangan takut, dengan orang sebanyak ini, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tokoh utama pun hanya bisa berjalan sambil melihat situasi. Tak lama kemudian, mereka memasuki zona radiasi di dalam tembok. Di sini adalah ekosistem mandiri, yang secara berkala akan melahirkan rantai kehidupan baru. Karena semua ekosistem yang terbentuk berskala kecil, jadi mereka juga tidak merasa takut. Saat itu seseorang berkata, lihat, itu dia temboknya di depan. Tembok itu sudah ada sejak tokoh utama lahir. Tembok itu membungkus seluruh dunia mereka. Tembok itu seperti sebuah bola kulit bundar, dan manusia hidup di dalam bola itu. Tembok itu selalu menjadi objek utama penelitian para ilmuwan. Para ilmuwan menemukan, tidak peduli metode apa yang digunakan untuk menghancurkannya, tembok itu tetap tak bisa ditembus. Bahkan tembok itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Konon katanya ada orang yang berhasil melintasi tembok itu, dan sampai ke dunia di luar tembok. Tapi itu semua hanya legenda saja. Namun jika itu benar, apakah di luar tembok juga ada manusia seperti kita? Apakah mereka juga ingin masuk ke dunia kita? Tepat pada saat itu, Lian mengajukan sebuah pertanyaan. Bukankah kalian ingin melihat telur merahku? Sekarang aku tunjukkan ke kalian. Kakak kelas itu menangkap telur merahnya dengan satu tangan. Telur ini adalah harta karun. Telur ini memberiku kehidupan baru, dan memperlihatkan dunia yang berbeda padaku. Namun tokoh utama berkata, dia tidak tertarik dengan kehidupan baru atau dunia lain. Setelah berkata begitu, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Melihat itu, kakak kelas mengulurkan dua tangan dari belakang dengan sangat cepat. Kedua tangan monster itu sangat cepat. Dalam sekejap menangkap tokoh utama yang hendak melarikan diri. Di saat berikutnya, tokoh utama dipaksa ditarik kembali, hingga dia ditarik ke hadapan kakak kelas itu. Dia mendekat ke telinga tokoh utama dan berkata, katakan padaku, kenapa telur merahku bereaksi terhadapmu? Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, telur merahnya tiba-tiba tumbuh 5 mata dan 1 mulut. Tokoh utama melihat ke arah telur merah itu, dan semakin terkejut. Sejak kapan telur itu jadi menyeramkan seperti ini? Dan pada saat itu, telur merah itu perlahan mendekati telur hitamnya. Tokoh utama pun menyadari, bukan aku yang bereaksi padanya, melainkan telur hitamku yang bereaksi padanya. Pada detik berikutnya, telur merah membuka lebar mulutnya dan hendak memakan telur hitam. Namun telur hitam tiba-tiba berkilat, dan langsung muncul di atas kepala telur merah. Lalu dari tubuh telur hitam,
tumbuh sesuatu seperti lengan. Detik berikutnya, cahaya pedang melintas berkali-kali. Telur merah langsung terpotong menjadi 10 bagian. Tokoh utama menatap kejadian itu dengan tak percaya. Telur hitamku, ternyata sekuat ini. Kemudian potongan-potongan telur merah berserakan. Dan kakak kelas itu pun langsung roboh ke tanah. Tokoh utama buru-buru berlari untuk memeriksa. Namun dia mendapati orang itu sudah tak bernyawa. Saat itu tokoh utama belum menyadari. Masih ada satu potongan telur merah yang bergerak di belakangnya. Tampak sebuah daging tumbuh dari potongan telur merah itu. Di ujung daging itu muncul sebuah bola bundar berwarna hitam. Bola itu terlepas dari daging tersebut, dan jatuh ke tanah. Lalu seekor cacing menetas keluar dari dalamnya. Saat tokoh utama masih belum menyadarinya, cacing itu langsung melesat, dan masuk ke dalam telapak kaki kakak kelas. Tubuh kakak kelas itu langsung mulai kejang-kejang. Kemudian di bawah tatapan terkejut tokoh utama, dia tiba-tiba berdiri kembali. Dan entah sejak kapan, tangannya telah berubah menjadi cakar tajam. Dan di dadanya, tiba-tiba muncul sebuah lubang aneh. Tokoh utama tertegun. Apa yang sedang terjadi? Dan itu, apakah benar lubang di dadanya? Kenapa terlihat seperti lubang kunci? Saat itu, kakak kelas yang telah berubah jadi monster mengeluarkan suara tawa anak-anak. Hehehe, permainan berburu akan segera dimulai gelombang. Tokoh utama terkejut. Permainan berburu apaan ini? Saat dia kembali melihat ke arah telurnya, waktu hitung mundur hanya tersisa 1 jam 54 menit. Lalu si kakak kelas yang berubah menjadi monster menjelaskan. Telur, di sampingmu itu seluruhnya berwarna hitam. Tidak seperti kami. Kau pasti makhluk asing, kan? Tokoh utama bingung. Makhluk asing? Kakak kelas itu melanjutkan penjelasan. Manusia, kau pasti sadar kalau orang-orang di sekitarmu bertelur putih, kan? Mereka adalah bahan makanan. Sedangkan telurnya aku, adalah telur merah tempur. Sedangkan kau, telur hitam itu adalah makhluk asing. Tokoh utama menatap telur hitamnya dengan bingung. Telur hitamku, adalah makhluk asing? Benar, bagi telur merah. Makhluk asing bisa ditangkap, atau diburu. Tapi aku, lebih suka memburu. Detik berikutnya, kakak kelas itu langsung menyerangnya. Cakar tajam di tangan kakak kelas itu terangkat. Tubuh tokoh utama langsung terluka parah. Dia terjatuh ke tanah, dan menatap telur hitam dengan bingung. Kenapa kau tidak membantuku? Bukankah tadi kau sangat hebat? Tapi kakak kelas itu malah tertawa. Oh, ternyata kau berharap pada telur itu ya? Hahaha, itu tidak mungkin. Saat kami masih dalam bentuk telur mandiri, kami tidak bisa menyerang manusia. Kecuali, kami menyatu dengan manusia. Selesai berkata, kakak kelas itu kembali menyerang tokoh utama. Tokoh utama buru-buru menghindar ke samping. Meskipun serangannya meleset, kakak kelas tidak marah. Melihat arah pelarian tokoh utama, dia mulai bermain-main seperti kucing mengejar tikus. Yang satu mengejar, yang satu melarikan diri. Namun tak lama kemudian, kakak kelas mendekat dan melepaskan tendangan melayang. Dia langsung menendang tokoh utama hingga terjatuh ke tanah. Lalu dia melompat ke belakang tokoh utama, dan mengangkat cakarnya hendak menusuk kepala tokoh utama. Tokoh utama menunjukkan ekspresi putus asa. Apakah aku akan mati? Detik berikutnya, telur hitam tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya melingkar. Dan kakak kelas pun tiba-tiba menghentikan serangannya. Tokoh utama pun tersadar. Aneh, kenapa dia tidak bergerak? Melihat itu, dia segera bangkit. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari menjauh. Dia terus berlari selama setengah jam. Setelah itu, dia merasa ada yang tidak beres. Aneh, kenapa belum juga keluar dari zona radiasi? Tiba-tiba, dua sosok muncul di atas pohon. Mereka hanya berdiri diam melihat tokoh utama lewat di bawah mereka. Saat itu, telur di belakang pria itu berbicara. Tuan, orang itu tubuhnya sepenuhnya hitam. Dan dia menghentikan waktu telur prajurit. Sepertinya itu adalah telur penghancur dunia. Namun pria itu berkata, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kita lihat dulu. Tokoh utama tidak tahu sudah berlari sejauh mana. Tiba-tiba dia melihat sebuah gua di depan. Jadi dia pun bersembunyi ke dalam gua. Saat itulah dia baru sempat melihat ke arah telur hitam. Tadi orang itu tidak bisa bergerak. Itu karena kau membantuku, kan? Terima kasih ya. Dan justru saat dia melihat lebih dekat, dia baru menyadari waktu di telur hitam hanya tersisa 3 menit. Tokoh utama sangat terkejut. Kenapa cuma tersisa 3 menit? Tadi masih banyak waktu kan? Tidak bisa, kalau ini meledak seperti bom. Bukankah aku akan mati di tempat ini? Saat dia baru hendak keluar, dia menyadari seluruh tubuhnya tak bisa digerakkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk tetap tinggal di tempat. Sudahlah, kalau memang harus mati, mati dimanapun sama saja. Tak lama kemudian, waktu tinggal tersisa 20 detik. 10 detik, 5 detik, tokoh utama berteriak kencang. Ayo, datanglah. 4, 3. Dia berteriak keras. Aku belum mau mati. Sesaat kemudian, dia membuka matanya.
Ada apa ini? Itu ternyata tidak meledak. Tunggu, itu apa? Tiba-tiba muncul sebuah kunci di atas telur hitam. Apa ini? Sebuah kunci. Telur hitam terbang ke depan tokoh utama dan memberi isyarat agar dia mencabut kuncinya. Tokoh utama dengan hati-hati memegang kunci itu, lalu mencabutnya dari atas telur hitam. Detik berikutnya, angka di telur hitam mulai berputar, dan kemudian kembali menjadi 24 jam. Tokoh utama tercengang. Apa yang terjadi? Waktunya terreset. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar gua. Seorang pria muncul. Hehe, akhirnya kutemukan kau. Di saat yang sama, pemilik telur hitam putih juga menyaksikan kejadian ini. Telur hitam putih bertanya, telur prajurit itu benar-benar berani. Dia masuk ke dalam. Haruskah kita ikut juga? Pria itu menjawab, ikuti mereka, tapi jangan sampai mereka menyadari keberadaan kita. Lalu satu orang dan satu telur pun mengikuti dari belakang. Begitu si pria, lubang kunci, masuk ke dalam gua. Dia langsung melihat tokoh utama. Hehe, kita bertemu lagi. Tokoh utama terkejut. Gila, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Aroma darahmu sangat menyengat. Tokoh utama merasa pusing. Keadaannya sudah cukup kacau. Sekarang orang ini juga ikut campur. Apakah dia benar-benar berniat membunuhku? Dia menatap telur hitam dengan penuh harapan. Kakak telur hitam, kumohon padamu, kalau kau bisa membantuku keluar dari situasi ini, apapun yang kau inginkan akan kuusahakan untuk memenuhinya. Telur hitam tampaknya mengerti apa yang dikatakan tokoh utama, dan menunjuk ke arah kunci di tangan tokoh utama, lalu menunjuk ke lubang kunci di dada pria itu. Tokoh utama melihat kunci di tangannya, dan kemudian melihat lubang di dada pria itu. Maksudmu, kau ingin aku memasukkan kunci ini ke lubang di dadanya? Telur hitam mengangguk. Maka tokoh utama pun berjalan ke arah pria, lubang kunci. Dia mengarahkan pandangannya tepat ke lubang kunci di dada pria itu. Dia langsung menerjang, berusaha memasukkan kunci itu. Namun pria, lubang kunci, tersenyum sinis. Naif sekali, dia hanya sedikit memiringkan tubuhnya, dan berhasil menghindari serangan mendadak itu. Lalu dia melepaskan tendangan memutar, dan menendang tokoh utama hingga terlempar. Sial, orang ini terlalu cepat, sangat sulit untuk mendekatinya. Tak kusangka kau manusia begitu bodoh. Menyerangku dengan benda lambat seperti itu. Mana mungkin bisa melukaiku walau sedikit. Tokoh utama merasa heran. Apa dia tidak sadar ada lubang kunci di dadanya? Sepertinya aku masih punya peluang. Dia meletakkan kunci, dan sengaja berkata, senjata jelek ini benar-benar gak berguna. Tetap saja, tinjuku yang paling ampuh. Ayo sini, prajurit sampah. Pria, lubang kunci, pun marah. Berani-beraninya kau memanggilku sampah? Dia melompat dan mencekik leher tokoh utama. Siapa yang kau sebut sampah? Lalu menamparkan wajah tokoh utama. Tokoh utama memanfaatkan kesempatan untuk mengambil kunci di tanah. Kemudian dia berkata, telur hitam, lempar batu ke dia. Pria, lubang kunci, langsung teralihkan perhatiannya. Tokoh utama langsung memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, lalu memutarnya dengan kuat. Pria bermasker yang baru masuk melihat adegan itu, dan diam-diam berkata, tidak beres. Detik berikutnya, sebuah energi aneh muncul dari dalam lubang kunci. Energi itu langsung masuk ke dalam pupil matanya. Lalu semuanya terasa berputar hebat. Dia merasa seolah jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Kemudian ia tiba-tiba terbangun, bangkit dan melihat sekeliling. Ia menyadari dirinya berada di dunia yang penuh bola-bola bundar. Tempat apa ini sebenarnya? Tiba-tiba pria bermasker berlari ke arahnya dan menariknya. Bodoh, jangan bicara keras-keras. Cepat, sembunyi. Lalu dia membawa tokoh utama lari kencang, dan bersembunyi di balik sebuah batu besar. Tepat saat itu juga, seorang makhluk aneh dan seekor anjing bermata satu muncul. Tinos, apakah barusan kau dengar sesuatu? Anjing bermata satu menjawab, aku juga mendengar suara kecil seperti serangga. Tokoh utama menutup mulutnya, dan tak berani bernapas, karena makhluk satu orang satu anjing itu terlalu besar. Tingginya bahkan melebihi sebuah bukit kecil. Para raksasa patroli itu tidak menemukan apapun dan akhirnya pergi. Tokoh utama menghela napas lega, lalu melihat kunci di tangannya dan bertanya, jadi kunci ini yang membawaku ke sini? Benar begitu, telur hitam mengangguk padanya. Tokoh utama hampir menangis. Aku cuma ingin hidup damai. Kenapa malah dibawa ke tempat mengerikan seperti ini? Pria bermasker menatap tokoh utama dengan takjub. Anak ini ternyata bisa melakukan lompatan ruang ke dunia para raksasa. Aku ingat seseorang juga pernah membawaku ke sini. Tapi ingatanku sangat kabur. Namun, tempat ini terlihat familiar. Kalau tebakanku tidak salah, seharusnya ini adalah tempat sintesis para raksasa. Lalu dia memberi isyarat kepada tokoh utama. Kita keluar dari sini dulu, baru bicara. Keduanya pun berlari mencari jalan keluar. Namun tokoh utama penasaran menatap ke langit. Bola-bola besar yang mengambang di atas itu sebenarnya apa? Jumlahnya juga tidak sedikit. Saat itu,
Pria bermasker memberi isyarat agar dia berhenti, karena salah satu bola di depan mengalami perubahan. Tokoh utama terkejut, apakah sesuatu akan keluar dari dalamnya? Pria bermasker berkata, bola penetas itu akan mulai melahirkan. Detik berikutnya, sebuah bola hitam memuntahkan suatu objek. Benda itu jatuh ke tanah, tapi belum terlihat jelas bentuknya. Keduanya menatap adegan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Apa sebenarnya itu? Tak lama kemudian, muncul sosok ikan manusia tanpa wajah di depan mereka. Itu adalah manusia sintetis. Ya juga, sekarang tempat ini sudah dipenuhi para raksasa. Tak perlu lagi membuat manusia jadi raksasa. Tepat saat itu juga, sebuah bola mata raksasa tiba-tiba muncul di belakang mereka. Sebuah suara terdengar, ketemu, dua serangga kecil sedang bermain-main di tanah penetas. Ternyata anjing raksasa bermata satu yang menemukannya. Tepat saat cakar raksasa hampir menghantam tokoh utama, pria bermasker menekan kepala tokoh utama, membantunya menghindari serangan itu. Lalu pria bermasker melompat, dan muncul nyala api hijau di tangannya. Ia langsung meledakkannya ke leher anjing raksasa itu. Pria bermasker menoleh ke tokoh utama. Aku akan menahannya, kau cepat lari. Mendengar itu, tokoh utama langsung melarikan diri lebih dulu. Namun baru beberapa langkah berlari, sebuah tangan membentuk gerakan seperti menembak. Kepala tokoh utama langsung tertembak. Setetes darah muncrat ke arah telur hitam. Ternyata raksasa itu yang menyerang. Tokoh utama langsung terjatuh ke tanah. Telur hitam melihat tuannya terluka. Telur hitam dipenuhi oleh rasa marah. Darah perlahan menyebar di permukaan cangkangnya. Tokoh utama merasa kesadarannya semakin tenggelam. Sial, apa hidupku akan berakhir di sini? Aku bahkan belum menemukan orang tuaku yang sebenarnya. Tiba-tiba, dia merasakan ada energi yang mengalir masuk ke tubuhnya. Ternyata telur hitam sedang memudar warnanya, dan sedang mentransfer energi hitam itu ke dalam tubuh tokoh utama. Raksasa yang melihat kejadian itu, tiba-tiba seluruh tubuhnya mulai gemetar. Telur sialan itu yang jadi biangnya. Tubuhku bahkan tak bisa kukendalikan lagi. Setelah seluruh energi hitam masuk ke dalam tubuh tokoh utama, tubuhnya mulai mencair. Raksasa itu pun terkejut. Kenapa tubuhnya mencair? Lalu dari cairan itu muncul setetes air kecil. Kemudian tetesan itu perlahan membentuk sosok manusia. Beberapa saat kemudian, muncullah seorang pria berambut putih. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan dipenuhi dengan simbol-simbol rune. Raksasa hitam di sampingnya melihat pemandangan itu, dan mulai merasa takut. Tepat saat tokoh utama hendak menghadapi raksasa itu, tak disangka, pria bermasker di sampingnya mengalami bahaya. Tokoh utama menoleh, dan langsung berlari ke sana untuk membantu. Dia melompat ke arah wajah anjing raksasa, dan menghajarnya bertubi-tubi. Anjing raksasa bermata satu dipukul hingga darahnya mengalir deras. Cakar raksasanya pun terangkat dari tubuh pria bermasker. Kemudian ia mencakar ke arah tokoh utama. Tokoh utama berputar dengan gesit, dan berhasil menghindari serangan itu. Setelah mendarat, dia memusatkan kekuatannya ke punggung kaki, lalu menendang ke atas dengan keras, hingga menendang anjing raksasa itu melayang ke udara. Kemudian makhluk itu jatuh menghantam tanah dengan keras. Barulah tokoh utama mengulurkan tangan untuk membantu pria bermasker bangkit. Pria bermasker terkejut melihat tangan tokoh utama masih memancarkan energi secara terus-menerus. Setelah keduanya bangkit, mereka terjebak di antara manusia dan anjing raksasa. Tiba-tiba muncul 3 bola bundar di atas kepala anjing raksasa itu. Kilatan petir mulai muncul di antara ketiga bola itu. Pria bermasker terkejut. Gawat, cepat lari. Baru saja dia selesai bicara, sinar energi langsung ditembakkan dari ketiga bola petir itu. Dasar bajingan, mati sajalah kalian untukku. Namun tokoh utama hanya mengangkat tangan, dan berhasil menahan sinar energi itu. Anjing raksasa itu terdiam. Ah, apa-apaan ini? Tokoh utama menoleh ke arah pria bermasker. Bibirnya bergerak, namun tak mengeluarkan suara. Pria bermasker dan telurnya sama-sama bingung. Dia bilang apa barusan? Untungnya telurnya bicara menggantikannya. Dia bilang, 1 orang 1 target. Biar adil dan tidak berutang. Pria bermasker makin bingung. Maksudnya apa itu? Tokoh utama menangis. Abah, telur hitam. Apa yang terjadi padaku? Telur hitam menjawab. Dalam mode pertempuran, suara akan dibisukan. Lalu telur hitam putih menerjemahkan. Tadi dia bilang, 1 lawan 1. Tanpa saling merepotkan. Tokoh utama menoleh ke belakang. Abah, itulah maksudku. Telur hitam buru-buru berkata, jangan cuma abah terus. Fokus sedikit, gunakan jurus pamungkas. Jurus pamungkas? Iya, sekarang bukan waktunya bercanda. Dia mengulurkan 1 tangan. Seperti ini caranya, luar biasa. Di kepalaku tiba-tiba muncul langkah-langkah teknik jurus ini. Lalu sebuah sinar energi ditembakkan dari tangan tokoh utama. Korosi energi, hancurkan dia untukku. Korosi energi langsung menghantam 3 bola di atas kepala anjing raksasa. Anjing itu tak mampu menahan dan langsung roboh. Melihat itu,
Tokoh utama pun menarik kembali energinya. Pria bermasker pun terkejut menyaksikan adegan itu. Dia dan telurnya saling berpandangan. Sangat kuat. Kemudian telur hitam menarik kembali kekuatan dari tubuh tokoh utama. Ternyata dia sudah sampai batasnya. Beberapa saat kemudian, tubuh tokoh utama kembali ke wujud semula. Raksasa yang berdiri kaku di tempat terkejut. Dua serangga ini masing-masing punya telur. Jangan-jangan itu adalah peninggalan telur kuno. Tidak mungkin. Bahkan Tuan Yagui pun tidak bisa membangkitkan telur kuno. Mana mungkin dua serangga ini bisa? Mungkin aku hanya terlalu berpikiran jauh. Tiba-tiba komunikatornya berbunyi. Rekan-rekan semua, Tuan Yagui telah melewati gerbang cermin perunggu. Dan membawa tokoh penting itu ke taman para raksasa. Para raksasa di sekitar. Bersiaplah untuk siaga. Tokoh utama dan pria bermasker juga mendengar suara dari komunikator. Raksasa itu segera menekan tombol. Bagus sekali. Ternyata Tuan Yagui telah kembali. Kalau kita serahkan mereka pada Tuan, pasti akan sangat memuaskan.